Pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semuanya selamat puasa, semuanya semuanya. Pertama-tama saya ingin tahu siapa di antara yang baru pertama kali diajak ke ruang pertemuan dan mengikuti acara seperti ini. Tolong katakan boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 459. Saya nggak tahu ya, Anda diajak ke pertemuan ini, ya, Anda diajak ke pertemuan ini itu dipaksa Anda, dibohongi, atau apapun alasan Anda untuk mengundang Anda datang ke sini, itu nggak apa-apa. Yang paling penting sekarang adalah Anda datang ke sini, betul? Dan yang paling penting adalah mungkin ini adalah salah satu peluang yang mungkin Anda bisa lihat di masa-masa sulit di perekonomian kita di negara ini. Ya, mungkin ini adalah sebuah jawaban bagi Anda semua. Tidak penting Anda itu mungkin dipaksa, bahkan mungkin Anda dijebak teman Anda, suruh di dalam, itu ya toh, semua keluar dihalang-halangi supaya nggak pulang gitu kan. Apa-apa, ya. Karena banyak di antara mereka yang memulai bisnis ini mungkin dari paksaan orang. Karena kata orang-orang kaya itu harus dipaksa. Ya. Oke, pertama memperkenalkan nama saya adalah Mustafa. Saya lahir di tahun 1959, sehingga usia saya sekarang 44 tahun. Ya. Jadi, kenapa saya terlihat masih tetap seperti sekarang ini semangat? Karena saya mengkonsumsi produk TNI, dan tadi juga barusan saya di renovasi ya wajah saya di sana. Jadi kelihatan seger sekali ya. Jadi kenapa saya suka dengan produk-produk kesehatan? Karena saya tahu gitu, kehidupan saya di masa muda itu kurang begitu baik. Ya. Vitamin kurang, mineral kurang, terus makanan bergizi juga kurang. Sehingga saya tahu kelemahan yang ada dalam tubuh saya. Nah, begitu saya mengenal TNC ini, saya langsung mengkonsumsi karena saya melihat produknya sangat bagus. Ya. Oke, pertama-tama saya mengenal TNC di tahun 2000 dan saya menjalankan usaha di tahun 2001. Saya dulu melihat sesuatu hal yang tidak biasa. Saya mencoba untuk menawarkan sebuah produk yang kata orang-orang bagus, tapi kata saya nggak bagus. Kenapa yang saya tawarkan TNC? Yang saya tawarkan itu kasur. Ngapain jual kasur? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti waktu itu, aduh bos ini gimana sih kok jual kasur? Akhirnya saya agak malas-malas sebetulnya di awal-awal. Tapi begitu saya mendapatkan sebuah informasi tentang kasur, saya akhirnya diundang dalam sebuah pertemuan tentang Hari Kasur Dunia yang ada di Kanada. Dan saya ikuti, dan ternyata begitu saya melihat tentang kehebatan kasur, harus saya terbuka bahwa kasur itu adalah salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh Anda sejak Anda belum lahir sampai dengan Anda meninggal. Saya melihat di situ bahwa betapa pentingnya yang namanya ion kasur, karena semua pergerakan Anda, mulai dari jari-jari Anda, mulai dari otot Anda, mulai dari pikiran Anda, saraf Anda, itu semuanya adalah digerakkan oleh yang namanya ion kasur. Baru saya terbuka, akhirnya saya membuat sebuah buku, menerjemahkan sebuah buku tentang kasur dari pagi. Dan sejak itulah saya baru mengerti bahwa kasur itu berperan sangat penting ketika kita belum lahir. Artinya ketika Anda masih menjadi belum apa-apa, kasur ada di sperma, kasur ada di ovum. Saya mempelajari semuanya dan akhirnya bisa mengerti tentang kasur. Makanya dalam karir saya di dalam TNC ini, saya sudah menyelamatkan banyak orang yang tidak punya keturunan. Sehingga dalam kurang lebih sekitar hampir 120 orang lebih, orang yang tidak punya keturunan, akhirnya apa? Saya terapi dengan kasur, akhirnya mereka punya anak. Dan yang menarik ini adalah anak-anak mereka saya terapi dengan kasur sejak istrinya. Dan anak-anak mereka lahir dengan IQ yang di atas rata-rata. Saya juga melakukan itu karena saya begitu yakinnya saya dengan sebuah kalsium saya berikan kepada anak-anak saya. Anak-anak saya dua-duanya lulus dengan nilai kumlaut. Ya, karena saya satunya lulus SMA umur 16 tahun, yang satunya umur 15 tahun. Kuliah umur 16, yang satunya kuliah umur 16 tahun, yang satu kuliah umur 17 tahun. Lulus dokter di umur 22 tahun. Yang satunya double degree dengan usia 22 tahun. Anda bisa bayangkan. Saya juga nggak ngerti kok pinter banget. Ternyata rahasianya sejak kecil mereka saya kasih kasur dan listrik.
Dan kasus sing dan sing yang mencerminkan daripada pola berpikirnya. Nah sekarang anak saya sudah berkawin, dua-duanya dapat jodohnya dokter. Sekarang yang ketiga sekarang lagi ambil spesialis. Yang satu di UGM, lulusan UGM sama Monash University, yang satunya di UI, yang di UI Monash University, yang satunya di UGM. Tiga orang anak saya, dua anak saya dan satu manusia yang ambil spesialis. Nah itulah prestasi yang saya dapatkan dari program PNC. Jadi sekarang saya katakan kalau Anda melihat cuma sekedar rasio saja, nah perbedaan kita kasus dengan kasus yang ada di pasaran itu sangat berbeda sekali. Anda harus untuk training. Anda belum tahu yang namanya inulin yang ada di dalam kortisol. Kortisol itu antibodi alami. Yang dimana kalau Anda mengkonsumsi antibodi alami ini, Anda nggak akan bisa terkena serangan penyakit. Saya sudah kena COVID 3 kali dan tidak merasa tapi positif, tapi saya nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah. 3 kali saya dites positif, tapi saya nggak apa. Dites positif nggak apa. Ya, dan biasa karena setiap kali saya konsumsi yang namanya kortisol, penting sekali kortisol, karena dia menjaga antibodi. Nah, hari ini saya cuma ingin share pada Anda lewat media atau lewat komoditas yang saya katakan tadi, produk-produk kesehatan tadi. Apa yang saya dapat di dalam bisnis ini luar biasa. Ya, kalau soal uang ya bisa ditanya. Tapi yang lebih penting adalah saya bisa agak sombong sedikit, Banyak orang kaya yang keluar, ya kan? Dari Tiansi aja saya sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 40 atau 50 trip keluar negeri. Dan saya sendiri sudah keliling kurang lebih di 138 negara. Anda bisa bayangin 138 negara itu bukan sedikit. Kalau yang namanya Eropa itu semua sudah. Afrika itu hampir semua. Sampai Afrika Tengah, Mali, Uganda, saya sudah semua. Yang enggak, Somalia, saya takut. Ya, Egypt, Cote d'Ivoire, Pantai Gading, saya sudah kesana. Ya, yang sebagian belum banyak itu di Amerika Latin. Di Amerika Latin cuma 2 aja. Hampir seluruh dunia di Iceland, di Iceland, ya. Kenapa? Karena hobi saya adalah touring. Jadi saya pergi-pergi itu ya, saya senang gitu. Jadi nggak cuma melihat bahwa tempat-tempat yang indah itu cuma dari peta. Saya datangin kemana-mana. Nah ini prestasi yang dapat. Gak semua orang kaya punya waktu seperti itu, tapi saya punya waktu untuk melakukan itu. Ya tentu saja pasti harus ada duit. Karena perjalanan keluar negeri segitu banyak itu pasti membutuhkan uang. Nah itu yang saya perlu banggakan pada Anda semuanya. Jadi kalau Anda mau nanya apa yang didapatkan saya kalau soal penghasilan saya di dalam TMC ya nggak usah diomongin gitu, semuanya. Karena saya sudah punya lebih daripada 10 direktur di bawah jaringan saya dan sudah ada 4 juta orang dan ada di 15 negara. Ya, kalau itu kan nggak usah diomongin kan berapa duitnya. Ya, tapi yang paling penting adalah apa yang saya dapat dari TMC adalah saya punya keluarga yang sangat bahagia sekali. Karena apa? Selain kesehatan yang terjaga dan otak mereka juga terjaga. Termasuk saya. I'm 64 years old. Saya 64 tahun. Kelihatannya 44 tahun. Oke? Ya? Oke, terima kasih. Oke, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Saya tahu sekarang Anda hari ini adalah orang yang sibuk. Saya ada beberapa pertanyaan yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Ya, ada hal-hal yang menarik dan ada beberapa pertanyaan yang tolong Anda jawab, tapi dalam. Next. Untuk para karyawan, Anda kan tahu kan sudah berapa lama Anda bekerja? Kalau di antara Anda yang karyawan, tolong Anda pikirkan sudah berapa lama Anda bekerja. Yang kedua, seberapa banyak kasimpanan kita untuk keperluan mendatang. Kalau Anda karyawan pasti harus simpan. Berapa banyak sih uang yang Anda simpan dari gaji Anda yang sempat Anda simpan? Sudah berapa lama? Dibanding dengan kerja Anda berapa lama? Nah ini penting. Terus yang kedua lagi, apakah kita punya rencana masa depan kita untuk 5 tahun sebulan dengan kondisi penghasilan kita seperti ini? Kita bekerja 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, apakah kita punya rencana masa depan dengan kondisi penghasilan Anda yang saat sekarang? Anda bisa bayangkan, dari level penghasilan orang yang paling bawah, ini sangat beresiko tinggi. Contohnya, sekarang yang namanya dulu sudah pernah terjadi. Orang pegawai itu udah diganti sekarang, sudah pakai.
berapa banyak pegawai yang keluar. Ini dari rank yang paling bawah, yang kedua lagi, security. Sekarang sudah mulai berkurang. Polisi aja sekarang sudah mulai berkurang di jalan. Karena sudah pakai CCTV, sudah pakai e-tilang. Ini sekarang lapangan pekerjaan sudah mulai agak sulit didapatkan. Nah, sekarang di bank, nantinya bank juga mulai berkurang. Sekarang bank sudah jarang meng-hire orang. Kenapa? Semua pekerjaan sudah bisa dilakukan dengan mesin. Bahkan di airport juga sama. Sekarang sudah mulai berkurang pegawai di airport. Sekarang sudah pakai elektronik untuk boarding. Anda bisa bayangkan. Nah, sekarang untuk bapak dan ibu rumah tangga. Untuk bapak dan ibu rumah tangga. Karena kalau di luar sini saya ngomong ada bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga. Karena kalau bapak rumah tangga istrinya biasanya dari TKW. Jadi bapaknya dari bapak rumah tangga. Ya kalau ibu rumah tangga ada juga seperti itu. Ya, banyak sekali ya. Oke. Cukupkah uang bulanan Anda? Kalau Anda jangan-jangan karena suami mati sama. Ya. Terus yang kedua lagi, kendala apa bila Anda membantu menambah penghasilan keluarga? Sekarang ada handphone, ada smartphone, ada optimalkan penjualan melalui online, media sosial. Anda bisa bayangkan sekalian. Sekarang untuk para pengusaha nih sekarang. Siapa di antara Anda pengusaha? Kalau Anda jualan punya toko, ini pengusaha juga. Ya, yang masih bisa bertahan adalah pengusaha yang jualan makanan itu bertahan. Kalau yang jualan buka toko dan yang lain, toko sepatu, toko baju dan yang lain-lain, ini berbahaya sekali. Ya kan? Karena seberapa lama Anda merintis usaha Anda sehingga Anda bisa seperti sekarang? Berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Yang kedua lagi, sekarang yakin apa dengan usaha Anda di 5 tahun, 10 tahun yang akan datang dengan kondisi kecanggihan saat sekarang ini? Mari kita lihat, bila Anda adalah pengusaha besar seberapa banyak Anda bisa membantu orang lain. Seorang pengusaha PT yang punya PT paling membantu 10-20 orang. Saya pernah ditanya Pak Agus dengan yang punya pabrik di sana, Pak di Wonocolo, Pak Agus lebih kaya mana? Ya lebih kaya saya. Lupa di sana pegawainya 20.000, 30.000 lebih. Dia lebih kaya saya. Karena kalau dia mau naikkan pegawainya naik gaji aja pakai demo. Kalau Anda mau naik gaji, silakan. Besok berarti naik gaji, silakan presentasi yang banyak. Pasti income udah banyak. Betul. Lebih kaya saya. Anda mau naik gaji, nggak usah pakai demo-nya datang ke mana. Tapi perusahaan-perusahaan besar, kalau mau naik gaji pegawai, ditanyakan sehingga sampai dengan itu. Jadi mana? Ya, kalau soal penghasilan, kekayaan dia ya masih mungkin lebih banyak daripada. Tapi menurut saya kaya bukan diukur dari. Ya, mari kita lihat sekarang. Ini, mall. Sekarang sudah mulai sepi, Jakarta sudah mulai banyak. Supermarket, department store sudah mulai banyak. Nah, udah kalah. Ini lawannya Shopee, kalau apa, Tokopedia, betul nggak? Coba kalau Anda pengusaha sekarang, kalau Anda kok dilawan dengan ini kira-kira sampai kapan Anda mampu bertahan? Ini sekarang kita lihat nih, pasar tradisional skala juga. Ini lawan-lawan sekarang ada. Mau tidak mau, itu nggak teman-teman semua. Anda tahu nggak sih pemilik tower yang dibanding dengan Tokopedia, pemilik tower yang sebesar yang punya 1,4 miliar itu dibandingkan dengan Tokopedia yang cuma belasan, yang cuma beberapa tahun umurnya kalah. Nah, asetnya ini Bank Garuda Indonesia, betul nggak? Anda bandingkan sama Gojek, nggak punya pesawat, mobil aja nggak punya, yang punya orang lain, betul nggak? Garuda Indonesia punya pesawat, tapi coba secara data mengatakan bahwa aset daripada Garuda Indonesia 12,3 triliun, Gojek 17 triliun, dan ini data ya. Nah sekarang kita lihat coba untuk para mahasiswa. Halo mahasiswa, siapa di antara Anda yang mahasiswa? Kalau katakan, pertanyaan saya cuma satu, kalau Anda mahasiswa, setelah Anda lulus apa yang Anda akan? Apa yang akan Anda kerjakan setelah Anda lulus? Banyak di antara mereka setelah mereka lulus, tujuan mereka cuma satu kok, mencari kerja, betul? Mencari kerja. Most of the people believe in that. The way of success. Kalau mau sukses ya beberapa orang. Oke. Kebanyakan orang percaya kalau mau sukses. Saya nggak campur-campurin. Kebanyakan orang kalau mau sukses,
Mereka percaya kalau khusus jalan yang diyakini banyak orang, kalau khusus sekolah layak tinggi, masuk perguruan tinggi, lulus dengan nilai kuno, setelah itu cari kerja dengan gaji yang tinggi. Mereka pikir cara itu bisa membuat mereka kaya. Mereka sukses juga. Mereka hanya survive. Survive itu apa maksudnya? Survive itu artinya adalah mereka nggak kaya tapi nggak miskin. Hanya cukup habis dimakan. Tapi untuk sukses mengumpulkan sesuatu bukan cara itu yang dapat. Bukan sekolah yang salah, bukan salah menjadi seorang sarjana, tapi yang salah adalah mencari kerja. Mari kita lihat. Berapa gaji yang Anda harapkan? Kalau seandainya bonus kuliah, kalau Anda sekarang sekolah, berapa? UMR terbesar di Indonesia adalah di kota Kerawang, 5 juta. Di Jakarta saja masih kalah dengan Kerawang. Nah kalau bandingin Surabaya, kalau Anda punya gaji 5 juta di Surabaya, nggak bakal Anda kaya. Habis gitu. Lulusan perguruan tinggi kira-kira kalau kerja bisa gaji kan? Belum tentu. Susah dulu kerjanya, belum tentu keterima. Anda bisa bayangkan berapakah biaya yang sudah orang tua keluarkan sampai Anda lulus. Sebetulnya ada kata-kata yang lain. Berapakah biaya yang sudah orang tua dikeluarkan, orang tua Anda keluarkan sampai dengan Anda lulus, dan kapankah Anda akan mengembalikan? Tapi saya korek supaya nggak menyinggung. Makanya saya korek. Nah kalau hitung-hitungan kayak gitu kapan Anda balikin? Nggak bisa, nggak. Jadi mana? Keluar 200 juta saja, bunga 1%. Anda harus bayar bunganya ke orang tua 2 juta. Nah kalau gaji itu cuma 3 juta, makan sejuta Indomie tiap bulan juga nggak cukup. Tuh, Indomie terus tiap bulan juga nggak cukup. Nggak cukup. Betul nggak? Apa dibalik? Makanya jangan pernah Anda kalau Anda punya uang yang sudah kasih, nggak usah. Syukur-syukur kalau Anda bisa memberikan kesempatan mereka umroh. Betul nggak? Menarik semuanya. Mari kita lihat sekarang. Yuk. Coba di play. Pekerjaan masih menjadi persoalan besar di tanah air. Ketersediaan lapangan pekerjaan tidak bisa mengimbangi jumlah angkatan kerja yang justru terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini membuat bursa kerja yang digelar di berbagai daerah selalu dipadati oleh pencari kerja. Kok lihat dulu, bukan dari saya bikin. Beginilah suasana antrean pencari kerja di salah satu bursa kerja yang digelar di Jakarta pada akhir pekan lalu. Panitia penyelenggara mencatat setidaknya ada sekitar 2.000 pelamar yang hendak mencoba peruntungan mereka. Para pencari kerja ini harus bersaing untuk memperebutkan lowongan kerja yang diikuti oleh ratusan perusahaan multinasional. Pemandangan seperti ini memperlihatkan bahwa persaingan dalam mencari kerja memang kian ketat dan semakin sulit. Sulitnya mencari kerja tidak hanya dialami oleh mahasiswa atau siswa yang baru lulus, tetapi juga para profesional yang telah memiliki pengalaman. Bahkan pelamar kerja yang memiliki kompetensi tinggi pun masih sulit mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikan mereka. Cari kerja juga sih udah apply kemana-mana, terus jarang kan dipanggilnya. Terus aku baru 4 bulanan nganggur, itu kerasa banget nganggur. Terus juga kalau misalnya kayak job fair ini kan ramai banget tadi di depannya kan. Jadi kesulitannya mau masuk job fair aja tuh udah harus perjuangannya tuh parah banget kayak keren banget. Saya kan sekarang apalagi universitas yang bagus kan banyak juga kan. Terus jadi kayak takut saing gitu, apalagi kalau misalnya universitas akreditasnya jelek itu juga mempengaruhi perusahaan itu untuk nggak masukin kita ke situ. Ini Jakarta. Masih nganggur atau mungkin Bukan dari saya. baru kemarin sih 2 bulan yang lalu. Bagaimana apa sama ini cari kerja? Banyak ini sih, iya banyak orang yang nganggur gitu. Jadi ya saya antusias sekali dengan adanya acara ini seperti itu. Ditanya susah apa enggak, mungkin susahnya karena banyak saingan aja kali ya. Karena kan kebetulan Ya kalau banyak saingan ya susah gitu ya. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2018 mencapai 133,94 Itu juta 2018 loh. Dari jumlah ini, COVID, yang bekerja setelah COVID, sebanyak 2019, 2020, 2021. masih ada 6,87 angkatan kerja yang masih belum memiliki pekerjaan alias menganggur.
Angka ini setara 5,13% dari total angkatan kerja yang ada di Indonesia. Namun yang perlu menjadi catatan, hampir 74 juta orang atau 58% penduduk bekerja di sektor informal. Sedangkan sekitar 7,64% dari penduduk yang telah bekerja masuk dalam kategori setengah menganggur. Dan 23,83% merupakan pekerja paruh waktu. Artinya penciptaan lapangan kerja masih belum sebanding dengan lapangan kerja yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat. Dari Jakarta, Esti Kusumo, Boy Sidago, TV One mengabarkan. Oke. Sulitnya mencari pekerjaan. Lanjut, nah ini loh. Ini nasib Anda nanti. Kalau Anda, loh, kenapa sih harus menunggu? Kenapa Anda harus menunggu lulus dulu baru cari kerja? Betul nggak? Kan tujuannya cari uang. Kenapa tidak sembari Anda kuliah, sembari Anda sekolah, Anda bisa mencari uang kok? Nah, sebetulnya peluang ini kenapa Anda diundang teman-teman Anda ke sini? Ya karena itu Anda dikasih kesempatan. Apa yang Anda tunggu? Ya, teman-teman itu nasibnya seperti ini. Nah, sekarang tanya, ini anak mahasiswa. Saya suka membuat satu permainan kata-kata. Ya. Seorang menikah menunggu kapan? Ya. Biasanya cowok-cowok ini kan biasanya gitu kan. Ya kan banyak PHP ya, apa namanya? Bahasa sekarang PHP, betul nggak? Ya kan? Apa namanya PHP itu apa? Memberi harapan palsu. Pemberi harapan palsu. Ayam pernikahan. Aku nanti mau beli rumah 350 juta ya, mobil 150, resepsi udah layak 100 juta ya. Coba ya, total 600 juta ya. Ternyata begitu dia kerja, gajinya 3 juta bro. Jadi kalau kita ganti 600 juta dibagi dengan 3, itu sama dengan 200 bulan. Anda bisa bayangkan kan? Untuk menikah aja, kalau Anda punya gaji 3 juta, Anda harus menunggu kapan? Berhasil menikah setelah 16 tahun 8 bulan. Mungkin kalau dia datang ke mertuanya, calon mertuanya lagi, mungkin calon istrinya sudah menikah punya anak 2. Nggak sempat nunggu 18 tahun. Nunggu 3 juta, nungguin gimana coba? Anda bisa bayangkan. Memiliki waktu, ilustrasi Anda punya gaji 3 juta. Waktu dalam sehari 24 jam. Ya, jam kerja 4 jam. Kalau Anda pun sekarang bekerja, Anda masih punya waktu 8 jam. Saya nggak minta waktu Anda 8 jam, saya cuma minta waktu 2 jam, 3 jam. Ayo kita belajar bagaimana merekrut orang dari luar negeri melalui online. Bagaimana Anda juga melakukan penjualan melalui online. Anda ada pengajaran seperti itu. Artinya apa? Klaim yang saya lakukan di luar negeri dulunya juga seperti itu. Sehingga saya punya dibandingkan. Saya baru buka sekarang di Filipina. Saya baru buka lagi. Mulai bulan Juli kemarin saya buka sampai sekarang, bulan Februari kemarin saya sudah punya 2 orang 37. Misalnya per bulan rata-rata udah 500-600 juta. Jadi sekarang mau dijalani nanti bulan Mei saya ke Thailand. Saya buka ke Thailand. Ya setelah itu mungkin Myanmar, mungkin Kamboja dan Laos. Ya saya jalan-jalan ke luar negeri sambil saya semuanya dimulai dari saya share secara online. Merekrut orang secara online. Nah, nanti Anda, kalau Anda join di bisnis ini, Anda juga akan belajar. Minimal Anda mendapatkan pengetahuan baru bagaimana sekarang Anda bisa mengembangkan bisnis Anda tanpa harus Anda punya kantor di sana. Karena dia sudah menyiapkan kantor di sana. Anda coba bisa bayar. Apabila ada sebuah peluang yang bisa membuat percepatan dalam proses penghasilan Anda, dalam 1-2 tahun bisa memberikan penghasilan tambahan lebih besar dari penghasilan Anda saat ini. Ya, 5 tahun Anda bisa mempunyai penghasilan 50-100 juta kira-kira tertarik. Pasti banyak orang tertarik. Karena nggak mungkin kalau Anda bekerja sekarang dengan 3 juta, 2 tahun kemudian gaji Anda cuma naik, cuma 10%. 300.000 rupiah. Kalau orang bekerja itu di 5 tahun, dia tahu prediksinya berapa. Penghasilan dia 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Nah sekarang ini, perhitungan bonus paket membership. Anda tinggal pilih, pilih di sini. Anda beli produknya Anda jual. Artinya kalau Anda produknya Anda jual setengah saja, Anda merekrut 2 orang udah kembali. Apa yang sulit? Nggak ada yang sulit. Apalagi kalau Anda pandai menjual, Anda jual produk Anda, berarti Anda join di bisnis itu nggak pakai duit. Jual semua produknya, oke? Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang coba Anda bisa bayangkan. Anda punya gaji Bu, gimana caranya? Manajernya supaya
lagunya. Oh ini ya, gaji 3 juta, 2 tahun naik. Kalau naik 10%, kira-kira Anda bisa prediksi nggak 5 tahun penghasilan? 10 tahun penghasilan dari 15 tahun? Pasti. Bisa nggak kira-kira 25 tahun penghasilan Anda 100 juta? Ada bos yang mau ngasih. Mau 25 tahun, paling-paling bisa sampai 20 juta, udah bagus banget. Betul nggak kira-kira? Kalau Anda mau 2 juta. Nah sekarang kita coba. BTN, bintang 5 aja, Anda mulai bisnis, Anda sudah punya penghasilan 1,2 juta. Ya dikalahkan ini ya pasti kalah dong. Oh ini dia langsung dikasih. Kalau ini ya harus berjuang dulu dari bintang 5. Tapi bintang 6 sudah punya penghasilan 2,4 juta. Udah hampir sama. Di bintang 7 dan 3,6 juta. Anda udah hampir sama. Di bintang 8 bisa 40 juta per minggu loh ini. Per minggu itu berarti kalau kali 4 berapa? 15 kali 4. Nih, 10 juta kali 4 berapa? Coba. Itu udah 40 juta. Mungkin dilakukan, makanya datang ke kantor. Nah teman-teman semuanya, ini loh, mereka ini di tahun berapa dulu, mereka masih mahasiswa, mereka mau mulai lulus kuliah belum, mereka udah punya mobil. Ini loh mobilnya masih kecil-kecil. Lulus kuliah belum, mereka udah punya mobil, masih udah sekarang. Oh mereka sekarang rumahnya udah gede, udah pakai BMW, udah pakai Mercy. Dulu mereka dapatnya pertama itu kecil aja, sih udah mau cepet, udah 2 tahun, 2 kita kecil-kecil masih mobilnya masuk jazz. Baru join, baru 3 tahun, 2 tahun udah bisa beli jazz. Setelah 4 tahun, 5 tahun sekali ya karena jomo, mereka udah pada beli semua. Nah ini paling ganteng mau jual. Sebetulnya begitu. Saya berjuang di bisnis ini bukan siapa-siapa. Sebetulnya saya ingin membantu, saya ingin membalas budi orang tua saya. Karena saya anak dari, saya 8 bersaudara, anak dari seorang perempuan yang sudah tidak memiliki suami, artinya janda. Ibu saya janda 8 orang. Anda bisa bayangkan betapa keras berjuangnya beliau. Ya. Ada saat Anda join nanti ada tim sponsor yang akan membantu Anda. Kalau Anda mengambil keputusan sekarang teman-teman semuanya, di bisnis ini adalah sistem yang dimana kalau mereka membeli, kalau mereka mendapatkan kebanyakan yang sponsor akan dilempar ke bawah. Nih, dilempar ke bawah. Nah, seharusnya kalau Anda join hari ini posisi Anda di mana? Tapi kalau Anda menunda-nunda mungkin posisi Anda di mana? Ini konsepnya cuma ini aja sih. Ini yang saya jual di Filipina, ini yang saya jual di Thailand. Dan mereka semuanya bergabung cepat-cepat. Hari itu saja saya presentasi yang bergabung ada 24 orang dari 50 orang yang ikut presentasi saya. Mereka 24 orang bergabung duluan karena mereka mau ya first come first serve. Siapa yang datang duluan membayar juga dia saya khusus di atas. Saya nggak peduli karena mereka saya undang melalui apa? Melalui share di online sharing saya datang. Itu yang menarik bisnis. Ini loh teman-teman, ini mama saya. Ibu saya meninggal saat saya mendapatkan mobil pertama kali. Ibu saya anak 3 dari 8 bersaudara. Ibu saya jatuh pada saat saya mendapatkan mobil BMW saya. Dan saya katakan, ayo mak, ya, mama saya tuh pengen pergi Baitul. Saya tunggu sekitar 3 tahun, tapi nggak punya kesempatan, artinya belum nikah. Saya waktu itu saya udah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Sangat saya sama mama saya. Ibu saya suka berbohong. Ketika saya keluar mama, ketika saya malam-malam belum makan, kamu makan dulu, mama makan dulu. Tidak mama nggak lapar, kerja dari mana? Juga kamu tidur lagi. Tidak mama nggak capek. Saya tahu dari pagi sampai sore. Dia suruh anak dia berbohong, itu supaya anaknya banyak. Tapi ketika saya punya uang, saya tidak bisa memberikan. Nah hari ini saya tahu bahwa Anda pasti juga punya orang tua.
Anda pasti sayang dengan orang tua Anda. Anda pasti ingin memberikan yang terbaik kepada orang tua Anda. Anda tanyakan kalau Anda seorang muslim, Anda tanyakan pada orang tua Anda, apa sih sebetulnya keinginan orang tua sebelum meninggal? Tidak lain dan tidak bukan pasti ingin pergi ke Baitul. Pergi, tak umroh haji, pasti ingin. Bahkan mati di sana pun beliau hanya kalau Anda seorang muslim. Bapak dan Ibu sekalian, ini misalnya. Dia bisa meninggal dan saya waktu itu ngomong dengan saya mengatakan, Gus kalau kamu tidak bisa memberikan pada orang tua, bagilah kamu melakukan orang tua, supaya orang-orang yang masih mempunyai orang tua punya kesempatan untuk bisa memberikan pada orang tua. Bapak Ibu sekalian, ini anak saya, yang kedua menikah, dia seorang dokter, ini istri saya. Ini istri saya. Ini anak saya. Waktu menikah, saya menikah sama anak saya di Hotel Tentrem di Yogyakarta. Ya kata orang sih mewah, ya. Memang sih hotelnya bagus dan memang mahal. Ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk mereka saya rela. Ini anak saya yang pertama, Dokter Vika Ardianto Laksono, Dokter Rian Kurniawan. Ini anak saya, amanku saya pertama dari anak kedua. Ini belum menikah waktu itu, sekarang sudah menikah. Istrinya juga seorang dokter. Ya, Maria Francisca Veronica. Anak saya namanya adalah Dokter Vika Ardianto Laksono, yang kedua Dokter Rian Kurniawan Laksono. Bentar lagi mereka menjadi seorang spesialis. Ini pada saat kawinnya ada bos dari TNC datang. Ini Miss Wendy, ini semua teman-teman saya. Sekarang saya konsentrasi dalam mereka sudah saya persiapkan hal-halnya nantinya akan mereka pikir. Karena saya tahu bahwa dokter nggak bisa kaya. Yang bisa kaya adalah dokter yang punya klinik atau dokter yang punya rumah sakit. Ya. Kalau hanya sekedar dokter praktek nggak akan bisa kaya. Saya udah berkali-kali ngomong sama thinking about this, ya. Nah sekarang ini semuanya. Sekarang saya mau tanya sama Anda semua. Ada seorang bijak mengatakan seperti ini. Ketika Anda ingin berbicara dengan orang yang paling dekat dengan Anda, tutuplah mata, dengarkan musik yang indah, dan cobalah berbicara dengan orang yang dekat dengan Anda. Karena orang yang terdekat dengan kamu adalah orang yang sesungguhnya jarang kau ajak bicara. Dia adalah hati nurani kamu. Dia tidak akan pernah berbohong sama kamu. Dia selalu ingatkan pada kamu. Nah hari ini saya tahu bahwa Anda pasti ingin memberikan hal yang terbaik dengan orang-orang yang Anda cintai. Mungkin melalui bisnis ini, keputusan Anda bisa Anda. Mungkin melalui peran-peran Anda bisa memberikan hal yang terbaik untuk orang-orang. Tapi yang terpenting adalah satu, tidak ada kata lain. Tidak ada orang yang tidak bisa, yang ada adalah orang yang tidak. Jadi kalau Anda katakan, kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Karena saya pada saat pertama kali saya menjalankan usaha ini juga sama. Saya seorang kontraktor, teman-teman saya kontraktor. Saya sudah punya penghasilan 200 juta pada saat itu. Karena proyek saya menghasilkan kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 miliar keuntungan dalam 1 tahun. Saya join di TNC ini. Bonus pertama saya cuma 90. So 900 ribu rupiah. Bonus kedua cuma 1,2. Bonus ketiga turun 600 ribu rupiah. Banyak teman-teman saya yang meng-underestimate bisnis saya. Gus ngapain tuh join? Tapi saya katakan pada mereka, saya join di bisnis ini bukan jangan kamu lihat 1 tahun, 2 tahun yang akan datang. Tapi lihatnya 5-10 tahun yang akan datang. 2 tahun kemudian saya membawa mobil BMW dari TNC. Saya tunjukkan pada teman saya. 5 tahun, 10 tahun kemudian semua banyak teman-teman yang sudah anjlok dan saya sudah mulai rise. Saya sudah tinggalkan dunia di konstruksi, saya sudah jalan di dunia. Karena apa? Bonus saya selama 4 tahun sudah mengalahkan bisnis saya yang saya punya selama 26 tahun.
ini. Kalau saya tidak bisa memberikan hal yang terbaik pada orang tua saya, mungkin suatu saat saya akan mendampingi Anda bersama-sama kita pergi. Bulan depan saya pergi ke Dubai. Saya mengajak istri saya mengajak mertua saya nggak mau. Karena saya cuma tinggal mertua saya yang saya sayang. Kalau mertua saya mau pergi kemana pun, saya siap. Mau ke Jepang, mau ke Korea, silahkan. Ya, suatu saat jangan melihat saya. Karena apa? Saya ini adalah Anda di masa akan datang. Saya ini adalah Anda di masa depan yang akan datang. Saya adalah Anda sebelum masa yang akan datang. Sukses selalu, selamat mengambil pesan. See you.